siapapun yang bermain di dalam kasus ini, baik oknum aparat ataupun oknum-oknum yang berada di belakang Jokowi, akan saya hadapi sampai titik darah penghabisan. Berdasarkan hasil penyidikan, kami menetapkan 8 orang sebagai tersangka yang kami bagi dalam 2 klaster. Antara lain, 5 tersangka dari klaster utama yang terdiri atas bersama ES, KTR, MRF, RE, dan PHL. Untuk tersangka dari klaster ini dikenakan pasal 310 dan atau pasal 311 dan atau pasal 160 KUHP dan atau pasal 27A junto pasal 45 ayat 4 dan atau pasal 28 ayat 2 junto pasal 45A ayat 2 Undang-Undang ITE. Untuk klaster kedua, ada 3 orang yang akan ditetapkan sebagai tersangka, antara lain atas nama RS, RHS, dan TT. Tersangka pada klaster 2 dikenakan pasal 310 dan atau pasal 311 KUHP dan atau pasal 32 ayat 1 junto pasal 48 ayat 1 dan atau pasal 35 junto pasal 51 ayat 1 dan atau pasal 27A junto pasal 45 ayat 4 dan atau pasal 28 ayat 2 junto pasal 45A ayat 2 Undang-Undang ITE. Oleh karena itu, sekali lagi buat teman-teman media, YouTuber, podcaster, apa nih? Ada Gunaga, Ruby, Noviansa, Rido, dan lain sebagainya, dan teman-teman yang ada di sini, para YouTuber, para podcaster, dan media. Sekali lagi saya minta bahwa dengan dimasukkannya nama para podcaster, jangan menjadi kendor kalian ya. Nggak usah, anggap biasa, anggap ini tidak ada apa-apanya ya. Kalaupun misalnya suatu ketika nanti ada yang terpeleset, ada yang jadi tersangka, itu biasa saja. Ini apa tuh, resiko bagi perjuangan kita. Pak Roy Suryo sudah pernah di penjara. Saya pikir apa yang dialami sekarang bagian yang sangat kecil dalam kehidupannya. Saya pun juga sudah pernah mengalami kriminalisasi. Jadi sekali lagi, ini tidak membuat kendor saya. Tapi yang terpenting saya ingin katakan bahwa siapapun yang bermain di dalam kasus ini, baik oknum aparat ataupun oknum-oknum yang berada di belakang Jokowi, akan saya hadapi sampai titik darah penghabisan. Kalau saya gimana ya? Kalau kita lihat si uraiannya, sepertinya Roy Suryo benar. Nah, kalau kita lihat Pak Jokowi dari rentetan masalahnya, sepertinya Pak Jokowi tidak benar karena asasi kasus hukumnya belum jelas, tapi orang udah divonis. Halo Pak Jokowi, ijazahnya palsu atau asli? Asli. UGM asli nggak yang ngeluarin? Asli. Selesai. Sesimpel itu. Sampai nggak bang, masih ada peluang itu. Yang penting ada foto aslinya, diuji forensik ke Singapura. Ngapain?